Ya, akal adalah bahagian yang menentukan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dimaksud akal. Jadi kalau kita tahu ya sesuatu pada tempatnya itu sudah bisa disebut akal. Kalau anak kecil tahu meletakkan buku dan pensil di dalam tas sekolahnya, berarti dia sudah berakal. Tapi kalau dia sudah meletakkan pensil dan buku ya ke dalam piring makannya, berarti dia belum punya akal. Nah, intinya apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan, apa yang disebut akal bukan kecerdasan. Kecerdasan relatif. Bukan sedikit orang yang punya kecerdasan tapi akalnya tumpul, ya. Nah, orang yang punya akal adalah orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Hendaklah engkau berlaku adil dan ihsan. Apa yang dimaksud adil dalam Al-Qur'an? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan makanan di tempat di makanan, ya. Kalau saya letakkan makanan di pispot yang baru sekalipun baru saya beli, tetap saja tidak sopan. Ya, pispot tempat buang air kecil yang biasa dipakai di dunia medis itu, kalau saya beli, masih baru, saya buka dari plastiknya, lalu saya sajikan makanan di situ, sekalipun semua orang tahu itu baru, tetap saja tidak layak. Maka itu saya disebut tidak sesuai akal saya dengan perbuatan saya. Nah, itu yang dimaksud dengan adil di dalam Islam. Nah, ketika kita tidak mampu menyesuaikan segala sesuatu secara adil, maka akal kita dianggap tumpul. Maka dalam Islam akal adil dan berakal itu sesuai. Nah, berlaku adil pada Tuhan itu bentuknya adalah menempatkan Allah itu pada tempatnya. Macam mana menempatkan Tuhan pada tempatnya? Pertama-tama, ya, kita jelaskan entitas Tuhan itu secara jelas dan mudah agar seluruh umat manusia tahu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang dimacam-macamin, ya, dimacam-macamin oleh konsep berpikir atau proyek-proyek menambah Tuhan. Maka itu saya cuma mau mengatakan dengan sederhana, kembali Pak, kita kembali pakai akal dulu, baru Bapak bicara soal iman. Karena iman itu, ya, udah berisi doktrin. Tapi kalau akal itu masih kita mau menyatakan secara keadilan kita, apakah layak Tuhan lebih dari satu? Ya, apakah layak Tuhan seperti sebuah keluarga? Ya? Apakah layak, ya, Tuhan itu mengatur seluruh alam ini, ya, dengan menciptakan pengorbanan di kayu salib? Nah, perlu dipikir semua, Pak. Setelah akal kita dipakai, baru kita bicara tentang iman, baru kita sesuaikan doktrin dengan akal. Tapi kalau doktrin itu kita anggap bagian dari iman lalu kita dengung-dengungkan sebagai sesuatu yang harus dibenarkan, maka sebenarnya kita sedang membunuh apa yang menjadi perangkat yang disediakan Tuhan kepada kita agar menjadi perangkat iblis. Demikian selanjutnya. Masya Allah. Lanjut Pak Pendeta. Silakan Pak. Oke, makasih Bang Dokter. Kesimpulannya begini, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan akal yang baik, akal yang sehat, hati nurani yang bersih. Sumber akal ini kita harus cari tahu dari mana manusia ini akalnya, yaitu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang benar. Jangan kita andalkan pikiran kita yang terbatas ini dengan menutup hati kepada sumber akal ini, sumber manusia diciptakan. Kalau akal kita ini taruh kepada sumber, makanya ayat Alkitab itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Taruhlah hidup percaya kita kepada Tuhan sebagai sumber. Pikiran kita ini bisa salah, perkataan juga kita bisa salah, gerakan kita bisa salah, cara bertindak kita bisa salah. Kita butuh Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Itu kesimpulannya Pak Dokter.
Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pak Dokter, monitor, silakan. Dokter. Aduh, ada. Saya tidak butuh Lanjut. Tuhan, Pak, untuk mengenali Tuhan. Ya, silakan. Ya, itu yang tadi saya katakan. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh Tuhan. Ya, saya mengatakan dengan jelas kita mengenali Tuhan. Halo? Lanjut Pak Dokter, bagus. Ya, saya tadi kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, ya. Tapi tahap awal dari membutuhkan itu adalah mengenalinya. Ya, nggak kedengaran ya suaranya? Agak telat sih, tapi bagus, jelas, Halo? jelas. Lanjut. Halo? Udah dengar Bu ya? Boleh, boleh. Mantap Pak Dokter, bagus. Lanjut Pak Dokter, betul. Ya, saya ulangi ya. Saya tidak menyatakan kita tidak membutuhkan Tuhan. Ya. Saya anggap pernyataan kita tidak membutuhkan Tuhan itu salah. Saya menyatakan bahwa awal dari membutuhkan Tuhan adalah mengenali. Semua yang kita butuhkan harus kita kenali, ya. Tanpa mengenali apa yang kita butuhkan, maka kita akan salah menggunakan apa yang kita butuhkan. Itu kalau itu benda. Sebaliknya, ketika kita mengenali Tuhan, maka kita bisa menjadi apa yang digunakan oleh Tuhan. Ya, apakah kita ini memperalat Tuhan atau kita diperalat Tuhan? Artinya dalam kondisi ini, ya, antara kita dengan Tuhan harus mengenali dulu. Siapa yang mengenali? Kita mengenali Tuhan. Tuhan pasti mengenali kita, ya. Dia tidak perlu mengenali kita karena dia kenal kita. Tapi sebaliknya kita perlu mengenali Tuhan. Bagaimana cara kita mengenali Tuhan? Itu tadi yang saya katakan. Kita sepakati dulu bahwa kita butuh alat yang sama. Alat yang sama itu apa? Akal. Ya, bukan hati. Tolong carikan saya ayat di Bible yang menceritakan tentang mengenali Tuhan dengan hati. Nggak ada. Ya, hati itu di mana di perangkat diri kita? Perjelas di diri saya, di mana hati itu? Apakah jantung itu hati atau lever itu hati? Atau hepar itu hati? Kalau itu hati, saya bisa sebutkan bagian-bagiannya secara detail, pembuluh darahnya, saraf-saraf pun bisa saya sebutkan. Kalau yang dimaksud hati itu adalah hepar atau yang dimaksud adalah jantung. Tapi yang saya maksud di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan hati itu adalah akal yang murni. Akal yang murni yang mampu mengenali siapa penciptanya, itulah hati. Di mana dia ta'aluk. Ta'aluk artinya menyerah, mengaku, menjadi Islam, mengakui satu eksistensi, satu esensi, satu entitas yang punya otoritas dan kekuatan yang tidak mampu ditaklukkannya. Maka disebutnya itu Tuhan. Sesuatu yang masih bisa ditaklukkannya disebutnya makhluk. Saya mampu menaklukkan Pak Pendeta misalnya, ini contoh. Dalam perkelahian, atau Pak Pendeta mampu menaklukkan saya, berarti masih disebut makhluk. Ya, artinya kalau kita saling mampu menaklukkan, maka itu masih disebut makhluk. Kalau Amerika yang Oke, kuat itu masih Pak Dokter, mampu mungkin perang kameranya. ini, Pak maka Dokter masih izin disebut sebentar. makhluk. Kameranya ditutup saja Pak Dokter, sinyalnya jelek, nggak apa-apa ya Pak Pendeta. Tapi nggak apa-apa, sesuatu ya? yang tidak mampu diperangi dan dikalahkan, ditaklukkan, itu adalah Tuhan. Iya. Nah, Kameranya ditutup saja Pak Dokter, sinyal jelek. entitas ini harus satu. Dokternya nggak dengar kayaknya tuh nge-lag sinyalnya dia. Iya. Lanjut. Iya, nge-lag Pak Dokter. Ditutup saja kamera, nggak apa-apa. Pak Pendeta nggak apa-apa ya, ditutup kamera Pak Dokter ya. Siap. Sinyal soalnya putus-putus Pak Dokter. Ditutup dulu kameranya. Parah ini sinyal Pak Dokter. Oke. Nah, lanjut Pak Dokter. Mungkin bagus nih kalau ditutup. Tadi putus-putus parah Pak Dokter. Ya, lanjut.
Oke. Oke. Mungkin Pak Pendeta sudah dapat poinnya, silakan. Kedengaran suara saya tadi kan? Ada. Saya memang lagi agak jauh nih. Saya kok pur. Mas- Natali lanjut aja Natali. Coba membaca Mazmur 14. Enggak, yang Mazmur 14. saya posisinya. Yuk dulu mana? Oke, siap Pak Dokter. Ya. Mungkin Pak Dokter agak kurang ini ya, dan sinyal juga agak jelek. Mbak Natali, maju Mbak Natali. Siap. Ya, Ya, lanjut. Pak. Nah, Dokter, silakan Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta nggak apa-apa ya sama mantan jemaat ya Pak Pendeta ya. Lanjut Pak Pendeta, silakan. Ya. Saya akan baca perlahan-lahan ayat Mazmur 14 ayat 1 dan 2. Orang bebal dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka dan tidak ada yang berbuat baik. Ini ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Allah. Orang yang berakal budi akan mencari Allah. Orang yang berakal budi akan mengenal Allah, punya hati yang rendah untuk mencari Allah dengan percaya kepada Dia. Nah, Tuhan melihat dari sorga. Kalau Tuhan melihat dari sorga, kita melihat Tuhan itu lihat dari sorga harus dengan kacamata iman, ya. Dan Tuhan melihat siapa yang berakal budi mencari Allah. Kalau di sini ada orang-orang yang berakal budi, berarti orang-orang yang mencari Allah. Ini yang benar. Oke, terima kasih dari saya. Oke, Pak Pendeta, silakan Mbak Natali. Siap. Begini ya, kalau Pak Pendeta tadi kan bilang mencari Allah ya. Mencari Allah ya, ini sebenarnya gimana ini Abu ya? Ini kita nggak apa-apa ya, pakai perkataan nama Allah gitu nggak apa-apa ya. Tapi memang saya juga bingung ya, ini Pak Pendeta ini mencari Allah itu maksudnya mencari Tuhan ya Pak Yunus ya. Nah, kalau untuk mencari Tuhan harus melihat dengan kacamata sorgawi gitu ya katanya ya. Tapi gimana? Yang dicari ini seperti apa? Apakah benar-benar sudah mencari sesuai dengan petunjuk yang dikatakan? Secara Pak Pendeta ini kan pasti kan pengikut Yesus. Untuk mencari Tuhan yang diperkenalkan Yesus, otomatis mendengar apa yang Yesus sampaikan, kan begitu Pak Pendeta? Ini kalau diskusi sama saya lebih ringan ya bahasanya ya, di bawah levelnya Pak Dokter ya, jauh ya teman-teman ya, jauh di bawah levelnya Pak Dokter. Kami Mbak Natali Iya. mantap. Level saya soalnya jauh di bawahnya Pak Dokter. Saya level jemaat ya, karena memang saya mantan jemaat dulu, jemaat biasa. Ya, jadi bagaimana Pak Dokter? Kalau misalnya Pak Dokter ini dengan membawa narasi di dalam Mazmur 14 1 sampai 2 tadi ya. Ya, di situ poinnya mencari Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa yang Pak Yunus Ruben ini cari? Apakah Pak Ruben ini mencari pendeta yang bisa mencari pendeta? Apakah mencari Tuhan yang bisa dilihat? Apakah mencari Tuhan yang bisa didengar? Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan di Yohanes 5:37 bahwa Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu tidak pernah bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta Yunus? Pak Pendeta Yunus mengenal Yesus ini sebagai Tuhan dari mana? Sedangkan Yesus pernah turun di dunia. Dia bahkan bisa berinteraksi, bisa dilihat, bisa berbicara, dan orang-orang di sekelilingnya mendengar dia langsung apa yang dia katakan. Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Artinya begini, orang yang berakal budi akan melihat dari awal penciptaan manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan yang turun ke bumi, Dia datang menembus, Dia naik ke sorga menjadi Allah, Dialah awal dan Dialah yang akhir. Itulah akal, ya. Dia mencari dan mengenal bahwa Tuhan punya kerja dalam hidup manusia seperti itu, ya. Berarti Tuhan kasih kita akal. Nah, informasi yang kita terima lewat Alkitab kita harus percaya, jangan kita menolak, ya. Kalau kita menolak, Alkitab katakan orang tidak berakal, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Mencari Allah itu artinya mencari kehendak Tuhan, mengenal apa maunya Tuhan, ya, begitu. Nah, kira-kira begitu yang. Baik, Pak. Mengenal kehendak Tuhan. Ini Tuhan yang mana dulu nih, Pak Yunus? Tuhan yang mengutus Yesus atau Tuhan yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri? Karena kalau Bapak bilang Tuhan yang dimaksud itu Yesus, tetap aja sama. Kehendak Tuhan yang dimaksud Yesus misalnya. Yesus saja menghendaki siapa yang harus disembah. Dan mengenai untuk akal budi gitu tadi. Memang mengenai akal budi itu selalu harus dipakai. Justru akal itu diutamakan. Karena Yesus sendiri mengajarkan di dalam Markus 12:30 untuk mengasihi Tuhan itu tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan jiwa, tapi dengan apa? Dengan segenap akal budimu. Disinilah akal budi itu dipesankan oleh Yesus harus dipakai. Itu kalau Anda memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, permasalahannya ini, kalau Anda bilang harus mengikuti kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang Anda maksud ini Yesus, kapan Yesus menghendaki orang-orang ini untuk menyembah Dia sebagai Tuhan? Kapan Yesus itu mengatakan, kalian harus menyembah aku sebagai Tuhan? Kalian harus percaya bahwa aku nanti naik ke sorga menjadi Tuhan. Kapan Yesus mengatakan itu? Karena dari tadi Anda bilang mengikuti apa kehendak Tuhan gitu loh. Sedangkan Tuhan yang Anda bilang itu Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan hal itu. Silakan Pak Pendeta. Oke. Baik, terima kasih ya Ibu Natali ya. Tentu kita mengenal benar akan Tuhan ya dengan perantara Yesus Kristus ya, bahwa Dia turun ke bumi menjadi sama dengan manusia, Dialah Allah sendiri. Maka jelas dikatakan percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Ya, makanya di Yohanes 14 ayat 1 ini, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Ya, karena di dalam diri Yesus ada Roh Allah sendiri. Dengan percaya kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan. Karena Alkitab katakan dalam Yesus ini sebagai Tuhan diceritakan di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk kita dapat mengerti Allah, Yesus telah turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Maka kita mempercaya bahwa Allah ini Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 juga mengatakan bahwa hidup kekal hanya dalam Yesus. Tetapi dasarnya adalah mengenal akan Kristus. Mengenal akan Kristus. Semua akan menjadi angan-angan kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi Yesus telah menyatakan dirinya. Inilah menjadi jaminan keselamatan. Ya. Maka Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Ini yang menjadi dasar bagaimana kepercayaan kita kepada Yesus Kristus itu memperoleh keselamatan. Karena percaya kepada Kristus sama dengan percaya kepada Allah Bapa itu sendiri. Maka yang paling inti, kalau kita menghormati anak, kita juga menghormati Bapa. Yohanes 10 ayat berapa? Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Begitu. Siapa yang menolak Yesus, menolak Allah. Siapa yang menolak hidup kekal, berarti binasa. Itu kesimpulannya. Ya Pak, jadi untuk pengajaran Yesus sendiri, untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, nggak ada ya Pak ya pengajaran dari Yesus langsung Pak?
Yesus katakan dialah jalan kebenaran dan hidup kekal. Oke, jalan ya Pak ya. Untuk menjadi jalan, saya nggak kesulitan untuk memahami itu Pak. Di sini yang Bapak posisikan Yesus itu Tuhan. Sedangkan Yesus jalan itu menuju Bapa. Yang dari tadi saya pertanyakan, Bapak ini, Pak Pendeta ini sebenarnya menuhankan Yesus atau Tuhan yang mengutus Yesus? Nah, terus tadi Bapak juga pernah bilang bahwa untuk hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus, katanya Yohanes 17:3. Padahal dengan jelas di Yohanes 17:3, di situ malah Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Justru di dalam Yohanes 17:3 ini kita semakin mendapat poin yang penting dari Yesus, Pak. Bahwa satu-satu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Dan itu satu, Pak. Satu-satunya Tuhan loh, Pak. Kalau di saat Bapak mengatakan menaati Yesus sama dengan menaati Tuhan, menerima Yesus sama saja menerima Tuhan. Kalau menolak Yesus, menolak Tuhan. Pak, itu sama aja, Pak. Semua nabi yang diutus, kalau kita menolak nabi itu, berarti kita menolak Tuhan. Di saat kita tidak patuh dengan nabi yang diutus, berarti kita juga tidak patuh kepada Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan nabi yang diutus. Dan semua nabi yang diutus itu memerintahkan untuk apa? Pasti memberitakan Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Contohnya Markus 12:29, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 4:35. Dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai Yesus pun juga seperti itu, Pak. Nah, ini dari tadi poinnya ya, Pak ya. Kalau Bapak bilang akulah jalan kebenaran, itu jalan, Pak. Dan Bapak mengatakan di dalam Yohanes 16:3 ya, di situ ini semakin jelas, Pak. Percaya kepada Yesus, iya percaya. Tuhan mengaruniakan, iya mengaruniakan sesosok manusia yang bernama Yesus. Tapi ini bagaimana? Kenapa Tuhannya jadi berbeda gitu loh, Pak? Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang Bapak kenalkan kepada para jemaat kenapa berbeda? Itu pengajaran dari siapa, Pak? Yang saya minta pengajaran dari Yesus. Kalau memang Yesus mengajarkan dia adalah Tuhan, di mana pengajarannya? Silakan, Pak. Oke, Teman-teman jangan sambil ditap-tap layar, teman-teman, biar kuat komalnya ya, saudara-saudaraku semuanya. Barakallah. Lanjut, Pak Pendeta. Nah, oke, jadi kita jangan berpikir bahwa jalan itu jalan tol ya. Alkitab katakan Jalan dialah tol, Yesus Pak Pendeta, ada jalan-jalan. Yesus ini adalah Tuhan ya. Pengajarannya memberikan dialah jalan kehidupan, itu pengajarannya, ajarannya. Tetapi keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan ya. Nah, Tuhanlah Yesus ini adalah keselamatan hidup kekal ya. Jadi ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus memaknai tinggal di dalam hidupnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia telah pindah dari kuasa kegelapan kepada hidup kekal. Begitu. Orang yang percaya kepada Yesus, dia telah pindah dari kehidupan binasa kepada hidup kekal. Ya, makanya dikatakan diselamatkan. Kita hari ini sehat, baik, tidak masuk rumah sakit, ya. Artinya kita masih waras, masih sehat, berakal budi. Tetapi kita harus tahu bahwa manusia ini telah hilang kemuliaan Allah, manusia telah hidup, arah hidupnya bukan hidup takut akan Tuhan, tetapi hidup kepada kebinasaan ya. Maka manusia ini hilang kemuliaan Allah, dia butuh Tuhan yang kudus ya, tinggal di dalam hidupnya dan keselamatan menjadi bagiannya ya. Kita harus tahu bahwa yang hidup, yang kudus ini siapa? Kita bukan mengandalkan manusia biasa. Manusia itu berdosa.
Tetapi kita butuh Tuhan yang tidak berdosa, yang kudus itu tinggal dalam hidup kita supaya kita layak hidup kudus. Itu yang paling utama. Nah gitu. Iya, jadi ini Pak Pendeta, saya gimana ya, nanti biar netizen yang menilai ya. Karena saya tanya apa, yang dijawab apa gitu ya. Jadi poinnya saya nggak menemukan gitu loh Pak, di mana bukti pengajaran Yesus untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Karena dari tadi yang saya dengar itu hanyalah dogma-dogma gereja, yang dulu juga saya juga pernah mendapat pelajaran-pelajaran itu, walaupun hanya imani saja gitu ya Pak ya. Nah, tapi begini Pak, di saat Bapak bilang manusia membutuhkan Tuhan, Tuhan yang Tuhan yang kudus ya, bukan maha kudus ya, sorry. Tadi Pak Yunus bilangnya Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus, di sini justru saya bertanya-tanya lagi. Dari mana ceritanya Bapak bisa mengatakan Yesus itu kudus? Kudus dalam artian apa nih? Kudus dalam artian apa? Kudus saat dia ingin berdoa? Karena Yesus memang pernah berdoa? Dia harus menguduskan dirinya dulu baru dia bisa berdoa? Atau kudus dia adalah sosok yang kudus, maha kudus? Tapi di saat dia maha kudus bagaimana? Dia secara manusia, dan katanya dia itu 100% manusia juga. 100% manusia normal, itu pasti ada lah Pak ya. Minimal contoh seperti apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita makan, nggak cuma semua yang masuk. Pasti nanti ada saatnya setelah dicerna di dalam tubuh harus ada yang dikeluarkan. Mungkin dia buang air, bukan mungkin lagi, pastilah. Masa selama 33 tahun nggak pernah buang air? Kan bahaya juga gitu ya. Pasti dia buang air gitu Pak ya. Nah, apakah pantas seperti ini dibilang adalah Tuhan yang kudus, sedangkan dia masih membutuhkan toilet? Mohon maaf, pertanyaan saya terlalu nyeleneh, karena memang saya sudah disclaimer dari awal, saya hanya kelas jemaat, jadi bahasa saya tidak seperti tinggi Pak Dokter tadi ya, bahasa saya masih bahasa-bahasa kelas jemaat. Oke, terus di saat Bapak bilang dia itu Tuhan yang tidak berdosa, Tuhan yang tidak berdosa, di sini juga saya menjadi bingung juga gitu Pak, karena di dalam Kisah Para Rasul 19:4, di situ Yohanes itu membaptis Yesus ya Pak ya, kita tahu Pak. Sedangkan kata Paulus, pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ini bagaimana ceritanya kalaulah pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, sedangkan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes. Yesus katanya Tuhan. Kok Tuhan bertobat Pak? Ini bingung Pak saya Pak. Kalau Tuhan tidak berdosa, saya yakin lah Tuhan mana mungkin berdosa. Tuhan yang benar tidak mungkin berdosa. Apalagi kalau Tuhan berdosa terus dia bertobat, itu saya bingung gitu Pak. Ya Pak ya, di sini saya tidak membahas dosanya Yesus karena saya tahu semua nabi yang diutus Tuhan itu maksum, terjaga, tidak memiliki dosa. Itu saya tahu gitu Pak. Jadi saya nggak akan mempertanyakan dosanya Yesus, walaupun di dalam Bible banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Yesus ya, tercatat di dalam Bible. Tapi di sini saya bertanya, kenapa Yesus yang katanya Tuhan kok dia bertobat, Pak? Silakan, Pak. Yesus itu dibaptis bukan karena dia berdosa. Dia menyerahkan diri sebagai teladan. Ya, dia tidak berdosa. Kalau kita baca secara jelas, itu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Dia tidak berdosa. Dan di Alkitab dia tidak berdosa, dia yang kudus. Untuk dapat kita tahu dia kudus, dialah Allah sendiri. Makanya untuk mengerti siapa Yesus sebenarnya, Yohanes 1 ayat 1 itu jelas mengatakan bahwa ini asal mulanya, dialah firman Allah, dialah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gambaran kita Allah itu bukan manusia biasa, ya. Dia Allah yang kudus dan penuh kemuliaan. Dia yang menjadikan bumi dan segala isinya, tetapi dia tidak tercemar dengan dosa. Nah gitu. Dia ada di dunia, dia tidak berdosa karena dia asalnya adalah bukan dari dunia, dari sorga. Ya. Jadi seperti itu. Oke Pak, ini kalau Bapak bilang dia tidak berdosa, dia sedang memberikan contoh, ya. Berarti informasi yang saya dapat
apa yang Paulus narasikan di dalam Kisah Para Rasul 19:4 itu dengan jelas Pak tertulis kata Paulus, iya Pak ya, kata Paulus pembaptisan Yohanes. Ini coba saya tampilin data ya. Permisi sebentar. Saya bukain aja datanya. Ini Pak, dengan jelas di sini Kisah Para Rasul 19:4 Paulus katakan begini. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yesus Pak. Dan kita memang tahu Yesus adalah orang yang dibaptis oleh Yohanes. Sedangkan baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat Pak. Dari tadi Bapak narasinya datanya tertulis apa, narasinya nggak tertulis, narasinya tidak terdengar seperti apa yang tertulis Pak. Nah di sini saya mencoba langsung aja buka datanya gitu loh. Ini kata Paulus ini benar apa enggak? Paulus yang salah atau siapa yang salah ini Pak? Pak Ruben yang benar, Paulus salah ya Pak Ruben. Saya nggak berani loh ya nyalain Paulus ya. Gimana pun juga Paulus itu kalian imani sebagai apostolos ya. Saya nggak berani ya nyalain Paulus. Oke, ya. Oke. Makna dari baptisan adalah tanda pertobatan, ya. Baptisan adalah maknanya adalah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu maknanya. Kolose 2 ayat 12 mengatakan karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Inilah makna baptisan, ya. Baptisan itu adalah tanda pertobatan, dikuburkan, bangkit bersama dengan Kristus. Begitu. Petrus 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itulah makna bahwa Yesus itu bukan berdosa lalu dibaptis, salah, ya. Itu maknanya adalah tanda pertobatan, mati bersama di Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Itu maknanya. Yesus dibaptis Yohanes ya Pak ya? Iya. Sedangkan kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ya silakan kalau Bapak bisanya menjawab dengan iman ya Pak ya. Tapi di sini saya melihat secara tekstual, saya juga nggak mungkin lah ya memaksa ya, karena ya memang begitu, ya. Jadi memang begitu. Di saat bertanya kepada para petinggi-petinggi di gereja, tidak semua pendeta itu akan menjawab sesuai dengan apa yang tertulis. Mungkin sudah membaca tapi menafsirkan lagi, sudah diterjemahkan dengan jelas tapi tafsiran iman itu berbeda dengan apa yang tertulis ya. Silakan. Tapi di sini saya juga bingung ya Pak ya, karena tadi Pak Pendeta mengatakan buat teman-teman netizen di bawah, mohon maaf ya, saya tidak bisa mengejar Pak Pendeta, terlalu dikejar tidak mungkin karena saya menghargai Pak Pendeta juga ya. Nah tapi tadi Bapak bilang mengenai ini Pak, Yesus itu bukan datang dari dunia. Nah, kalau itu alasan Bapak menuhankan Yesus, seharusnya nggak cuma Yesus Pak yang dituhankan. Sebab murid-murid Yesus pun juga begitu. Yohanes 17:16, Yohanes 17:14, ya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Apa kabar Pak yang lainnya? Nggak sekalian dituhanin? Oke. Ya, begini. Murid-murid dan para nabi menceritakan tentang keselamatan dengan percaya kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Yesus ini adalah juru selamat. Ya, juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya,
Makanya Yohanes 14 di mana ayat 2 itu mengatakan di mana aku berada kamu pun berada. Allah itu Yesus sendiri membawa mereka bukan kepada kebinasaan tetapi kepada hidup kekal, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Ya, artinya begini, dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh selamat. Para nabi itu menceritakan tentang keselamatan, Sebentar, pencipta izin, langit. mohon maaf saya potong kali ini saya potong karena dari tadi Yesus saya dengar itu berkali-kali adalah selamat. maaf, karena dari tadi berkali-kali saya dengar Bapak mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mohon disertakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhannya aja deh, kalau Juru Selamat saya nggak protes lah itu. Tapi Tuhannya itu dari mana Pak? Dalilnya Pak. Yesus mengatakan Yesus itu Tuhannya, saya minta pengajaran Yesus Pak. Mohon maaf saya potong, silakan Pak, karena narasinya saya pengen pakai data gitu Pak. Dari tadi saya mintakan data dari Pak Pendeta ini, mana yang Yesus katakan Yesus itu Tuhan. Silakan. Oke. Yohanes 14. Yohanes 14. Filipus muridnya memanggil dia Tuhan, ya. Dan untuk dapat mengenal Bapa, Yohanes 14 berapa Pak? Yohanes 14 berapa Pak? ayat 8. 8. Ya. Murid-muridnya memanggil dia Tuhan. Murid-muridnya tahu bahwa dia bukan berasal dari bumi, dia berasal dari sorga. Para ahli Taurat juga mengetahui hal demikian. Nah, Yesus menggambarkan bahwa dialah Tuhan yang turun ke bumi. Ya, ini kalau kita dapat mengerti, kata begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Ya, ayat 9 itu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diri sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan Bapa. Artinya begini, Yesus itu adalah Allah sendiri. Tidak perlu sampaikan bahwa saya Tuhan, tetapi dengan kalimat ini kita maknai bahwa dialah Tuhan. Begitu. Waduh. Waduh. Dengan Yesus mengatakan telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya ini sama aja Pak. Simple ya Pak ya. Saya kalau melihat anak-anak kecil Pak ya, begitu dia ingin tahu bagaimana Sang Pencipta, bagaimana Tuhan semesta alam, cukup kita melihat apa yang ada di seluruh dunia ini, maka kita tahu Tuhan itu ada. Maka kita pasti bisa tahu. Dengan kehadiran ciptaan, maka kita tahu pencipta itu pasti ada. Bagaimana mungkin lagi kita mau minta ditunjukkan Bapa? Kalau Bapak tadi bilang, Pak Yunus ini bilang bahwa Yesus dan Bapa itu sama, Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini bagaimana ya Pak ya? Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, aduh Bapak nanti semakin kemana-mana loh Pak ini Pak. Bapak bilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Lalu bagaimana saat Yesus itu hidup berinteraksi di dunia ini? Bahkan Yesus pernah berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Dan di saat Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melihat rupanya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar, Yohanes 5:37. Itu bagaimana Pak? Sedangkan Yesus itu terlihat, suaranya terdengar. Bagaimana bisa Anda menyamakan dia adalah Allah? Sedangkan Allah sendiri sudah dikatakan Yesus. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Silakan Pak. Oke, saya ada Yohanes 1 ayat 18.
Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, ya, Yesus anak tunggal Allah yang turun ke bumi, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus ini adalah anak tunggal Allah. Yesus ini kalau Filipi 2 ayat 6 itu mengatakan begini. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah, ini Yesus ya, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba bagi manusia, sama dengan manusia, rupanya sama dengan manusia, dan telah dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati karena kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus ini berkuasa di bumi yang kita tinggal hari ini, berkuasa di sorga yang kita akan kembali ke sorga. Dia berkuasa di dunia orang mati, di bawah bumi. Makanya dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengurniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, nama ini berkuasa, ya. Nama inilah yang menyelamatkan. Untuk dapat mengenal nama ini kita perlu percaya, maka dengan nama ini kita diselamatkan. Kira-kira begitu saja. Saya mohon maaf undur diri, sudah 100k ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada Pak kata-kata Pendeta yang salah. mau kemana Pak Pendeta? Pak Pendeta ini. Ya, Tapi tugas begini Pak, dari Pak Pendeta, sebelum Pak Pendeta undur diri, izinkan ya mungkin ada dari saudara-saudara saya yang mau sedikit menanggapi, atau Ahi Peri, Bunda Mila atau Bunda Perat, atau ini ya Ahi Moto dari tadi, Masya Allah. Ahi Peri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Abuya. Izin sebentar sebelum ke guru-guru yang lain ya. Silakan, Mbak Natali. Iya, ini Pak Pendeta kenapa tiba-tiba buru-buru Pak Pendeta? Iya, karena gimana Pak Pendeta? Tadi Pak Pendeta ini bawa Filipi 2:6 ini yakin. Ini malah ketabuk loh Pak Pendeta. Filipi 2:6 loh Pak. Filipi 2:6 di saat tadi sebelum Bapak membawakan data di Filipi 2:6, Bapak menarasikan Yesus dan Allah itu sama, bahkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi di Filipi 2 ayat 6 itu sangat jelas bahwa Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan, Pak. Jadi di sini malah Bapak ketabok. Kenapa Bapak yang menganggap Yesus setara dengan Allah? Gitu loh, Pak. Gimana bisa Bapak malah menganggap Yesus setara dengan Allah, sedangkan di dalil dalam Filipi 2:6 aja udah jelas tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Begitu, Pak Pendeta. Nih, supaya nggak ini ya, supaya nggak framing ya saya ya, dibilang nggak framing ya ini ya. Nih, yang walaupun dalam rupa Tuhan ya, kalau dalam rupa Tuhan sih saya nggak kaget lah, semua juga, bahkan di Kejadian dikatakan manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, jadi nggak cuma Yesus ya rupa Allah ya. Oke, tapi di sini apa? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Bapak malah ketabok sendiri, Pak. Yakin Bapak mau turun? Habis ketabok masa mau turun, Pak? Nggak sayang tuh diselesain dulu. Salam Pak Pendeta Yunus. Salam. Pak, sejelas apapun kita menerangkan kepada mereka, itu tidak akan bisa mereka terima. Jadi Pak, Bapak sudah bagus menerangkannya, karena iman mereka tidak bisa ke sana, karena pasti akan mereka sangkal terus. Karena mereka memaksakan Qur'annya ke Alkitab. Mbak Karolin jangan lawak dong. Ini bukan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Tidak, Ini saya kitab bukan- Anda, bahkan Bukan, ini dalil saya. dari pendeta Anda sendiri.
Iya, Ini bukan bukan, Pak. Al-Quran. Bu Carolina, sabar. Mana ada Al-Quran Sabar. Filipi 26 ini, mana ada lawak-lawak ini Bu Carolina. Naik-naik udah lawak-lawak, ini gimana Malu lah sih? sama Pak Pendeta tuh, malu gimana sih? Iya loh, gimana sih? Loh, kemana dia? Kok pergi? Ya udahlah, lanjut. Gimana Pak Pendeta? Ayo. Bingung ya Pak Pendeta? Sama saya juga bingung Pak Pendeta. Ada tugas. Oh, Siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, siap ya. Makasih jangan- banyak ya Pak Pendeta diskusinya ya. Ya, Ya, makasih siap. Pak. Sehat selalu Pak. Saya tidak turun ya, Mbak, live edukasi. Siapa namanya, Mbak? Live edukasi ini ya. Gini, Live Mbak. diskusi. Oh, sebentar. Oh ya, live diskusi. Oh iya, buat teman-teman, ini akun di TikTokku namanya live diskusi ya. Itu nama channel YouTubeku yang terbaru yang masih minimalis. Ini subscribernya belum sampai 1000. Tolong dibantu subscribe ya. Channel YouTube live diskusi ya. Lagi live